Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana memiliki beberapa definisi. Menurut para ahli, salah satunya yaitu para ahli Pompe, yakni menurutnya hukum pidana merupakan keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Dalam aturan atau definisi tersebut menurut para ahli, adapun juga aturan perundang-undangannya yang telah diatur dalam KUH pidana. Terdapat 4 substansi. Poin tersebut telah diatur dalam KUH pidana gunanya untuk menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Dalam hukum terdapat 2 sifat hukum. 2 sifat hukum ini salah satunya yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik biasanya disebut dengan hukum pidana, sedangkan hukum privat biasanya disebut dengan hukum perdata. Mengapa hukum pidana tersebut disebut dengan hukum publik? Jadi karena orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah secara umum, maka hukum pidana ini mengatur perilaku-perilaku atau tindakan masyarakat supaya teratur dan tidak merugikan, serta memberi suatu sanksi jika hukum tersebut dilanggar. Nah, hukum pidana ini merupakan pihak yang mempertahankan kepentingan negara, karena kedudukan para pihak atau pelaku di mata hukum atau negara tidak sejajar, yaitu karena individu tersebut atau pelaku tersebut berhadapan dengan negara, maka disebutlah hukum pidana tersebut mempertahankan kepentingan negara. Hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana material dan juga hukum pidana formil. Hukum pidana material sendiri yaitu merupakan tindak pidana hukum, sedangkan hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana. Ini merupakan cara untuk mempertahankan atau melaksanakan prosedur dari hukum pidana material tersebut. Ada juga hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu membuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang atau mengatur aturan umum, contohnya seperti KUHP, Undang-Undang, dan lain-lain. Sedangkan hukum pidana khusus yaitu memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum berkenaan dengan jenis peraturan dan perbuatan tertentu. Lalu, bagaimana jika orang tersebut memiliki kesalahan dalam hukum pidana? Orang tersebut dapat dipidana, namun ada beberapa syarat-syaratnya. Syaratnya yaitu yang pertama harus terpenuhi oleh unsur-unsur yang ada dalam KUH pidana. Lalu berikutnya yaitu harus melihat kondisi pelaku tersebut. Apakah orang tersebut di bawah pengampuan, ataukah cacat, ataukah ada gangguan mental, apakah dia gila. Ini terdapat pada pasal 44 KUH pidana. Setelah syarat-syarat pidana tersebut telah terpenuhi, lalu pelaku tersebut dijatuhi suatu sanksi. Nah, bagaimana suatu sanksi tersebut telah dijatuhkan harus dilaksanakan? Hal ini telah dijelaskan dalam hukum Penninester atau hukum yang mengkaji dalam pelaksanaan suatu sanksi pidana atau Law of Criminal Execution. Jadi, mengeksekusi putusan dalam pidana ini telah diputuskan oleh jaksa. Jadi, jaksa yang berwenang untuk melakukan eksekusi pidana tersebut. Berikutnya merujuk pada fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana tersendiri ada beberapa fungsinya, yaitu fungsi ideal. Fungsi ideal ini harus menjadi ultimum remedium atau sebagai upaya atau jalan terakhir untuk memecah suatu konflik. Berikutnya yaitu fungsi subsidiaritas. Fungsi ini yaitu
guna untuk hati-hati atau berjaga-jaga. Maksudnya agar tidak sembrono dalam menjalankan hukum pidana tersebut. Lalu bagaimana dengan tujuan hukum pidana? Nah, sama dengan definisinya, tujuan dengan adanya hukum pidana ini untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan seseorang lain.